وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, terutama nikmat beragama Islam. Maka hendaknya setiap muslim, baik laki-laki maupun yang perempuan, merasakan bahwasanya keislaman adalah merupakan nikmat yang terbesar, melebihi kenikmatan harta benda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Nabi berkata, atau Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan itu maka berbahagialah kalian. Dengan itu maka berbahagialah kalian, bergembiralah kalian, karena ia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini Islam ini lebih baik daripada harta benda yang dikumpulkan. Maka hendaknya orang-orang Islam ini sadar bahwasanya Allah telah berikan kepadanya kenikmatan yang besar. Orang beragama Islam, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, selamat dia hidup dunia dan akhirat. Tatkala seseorang menjaga keislamannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kehidupan dunia yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal pengajian ini saya ingatkan kepada kita semua agar bersyukur atas nikmat keislaman. Kenapa ini kita sampaikan? Karena kita hidup di masa orang-orang tak mensyukuri nikmat Islam. Tak bersyukur dia lahir dari rahim seorang wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala berikan Islam kepada dia tanpa dia minta. Tak dia minta. Lahir ke dunia diurus surat-surat, ya, diurus akte kelahiran, langsung beragama Islam. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kalaulah Allah hanya memberikan kepada kita Islam saja Allah berikan, kemudian Allah tidak berikan banyak uang kepada kita, fasilitas dunia Allah berikan seadanya, kurang bahkan, tapi Allah berikan keislaman, maka cukup itu membuat seorang muslim berbahagia. Cukup nikmat Islam ini menjadikan seseorang bahagia. Karena bahagia yang ditawarkan dalam agama Islam kepada Ibu rahimani wa rahimakumullah adalah kebahagiaan yang pasti, bukan kebahagiaan yang semu.
Maka dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, "Faman ibtagha al-'izzata bighairi al-Islam adallahu Allah." Siapa yang ingin bahagia dengan jalan selain beragama Islam, maka Allah akan hinakan dia. Terhina di dunia sebelum terhina di akhirat. Kau bersyukur atas nikmat keislaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jaga Islam kita sebagaimana kita menjaga harta kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salam dan salam semoga senantiasa tersampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua orang-orang Islam itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencintai Nabi ini harus lebih tinggi tingkatannya dibandingkan mencintai diri sendiri, mencintai orang tua, mencintai manusia-manusia lainnya. Mencintai Nabi harus diletakkan setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan mendengar, membenarkan, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi, segala apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi maka kita tinggalkan. Dengan itu maka kita benar mengakui bahwasanya kita mencintai Nabi. Jangan sampai Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, cinta kita kepada Nabi bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku cinta kepada Nabi, namun kita tidak merealisasikannya dalam bentuk amalan. Hanya mulut kita yang menyatakan, oh kami cinta kepada Nabi, oh kami umat Nabi Muhammad. Hanya mulut kita yang mengucapkan. Dilihat dari sikap sehari-hari, dilihat dari cara beribadah, dilihat dari cara beragama, jauh daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berharap nanti di padang mahsyar jumpa dengan Nabi, dapat syafaat Nabi, bisa minum dari telaga Nabi, ternyata tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni faradtu lakum 'alal haud. Sesungguhnya aku mendahului kalian dan akan aku tunggu kalian di telaga. Telaga ini ada di padang mahsyar. Airnya bersumber dari telaga Kautsar yang berada di surga. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didatangkanlah kepadaku sekelompok manusia. Aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Artinya Nabi tahu ini umatnya. Kemudian dikatakan dalam hadis, fayuhalu baini wa bainahum. Ternyata antara aku dan mereka diberikan pembatas. Diberikan pembatas. Kemudian Nabi mengatakan, mereka umatku ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, innahum laisu min ummatik. Mereka itu bukan umatmu wahai Muhammad. Kenapa? Fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Karena engkau tak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Maka ini menjadi catatan bagi kita kepada. Kalau memang ingin berjumpa dengan Nabi kelak, maka benar-benar beragama sebagaimana Nabi beragama. Terutama sebagaimana tadi yang dikeluhkan, krisis ilmu, krisis etika, krisis adab, krisis beragama. Ini semakin kesini, ya seseorang seolah-olah tak lagi peduli dengan agamanya. Bukan hanya dengan agama, tak lagi peduli dengan sosial. Maka tugas kita semakin berlalu zaman, semakin berjalan waktu, tugas kita ini semakin berat. Dan orang-orang yang hidup, orang-orang yang sudah berumur 50 tahun, itu merasakan bagaimana drastisnya perubahan zaman dari masa dia muda kepada sekarang. Kalau dahulu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, anak muda
suruh anaknya mengaji. Maka orang-orang mengatakan orang Minang ini tidak mungkin tidak pandai mengaji. Dahulu. Kalau sekarang banyak orang Minang itu tak pandai mengaji. Banyak yang tidak tahu huruf Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk tidak bersyukurnya kita terhadap nikmat keislaman. Dan yang dikeluhkan oleh Bapak tadi itu terjadi di mana-mana. Oh, kami tidak ada yang melanjutkan nanti. Itu di masjid-masjid memang itu. Tidak ada lagi anak muda nanti yang akan melanjutkan. Di lembaga-lembaga pun demikian. Maka ini tugas kita. Kalau kita punya anak, suruh anak kita belajar di pesantren. Suruh anak kita belajar agama supaya Islam, supaya masjid ini tidak berhenti pengurusannya di masa kita. Supaya lembaga yang kita kelola itu tak berhenti hanya di masa kita saja. Habis masa kita kemudian berhenti dan tak ada lanjutkan lagi karena tidak ada generasi penerus. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada siang hari atau pagi menjelang siang ini kita membahas tentang keutamaan agama Islam. Jadi agama kita Bapak dan Ibu adalah agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang Allah ridhai, agama yang di dalamnya terdapat kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya di dalam agama Islam. Sebagian orang seperti ini. Buya, ampun. Lah itu Islam, kamu Islam rajin sholat, tapi payah hidupnya. Berarti kita belum lagi berislam dengan benar. Kalau seandainya kita ditanya Bapak dari mana lebih payah hidup kita daripada hidup Nabi? Mana lebih payah hidup kita daripada hidup Nabi? Payah hidup Nabi. Nabi pernah berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tak hidup. Tidak berasap dapur Nabi. Rasanya kita tahu. Apalagi kok iyo mana paling sekian hari. Nabi 3 bulan itu tak hidup kompor Aisyah. Tapi kalau seandainya kita pikirkan, kenapa Nabi menjadi orang yang paling bahagia di dunia? Karena Islam. Karena keislaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang mengerjakan amal saleh, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami mesti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu janji dari Allah taala. Semakin taat seseorang akan semakin baik kehidupannya. Namun baik kehidupan ini tidak lagi diukur dengan orang-orang yang mencari dunia. Tidak lagi diukur dengan orang-orang yang mencari dunia. Sebagian orang merasa kalau seandainya taat nyoba agama jadi orang kaya sudah. Tidak seperti itu. Sebagian orang merasa kalau ditinggalkan dan haram kok, misalnya karajo tapi dan haram, ditinggalkan dan haram kok, janji Allah apa Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tinggal rupanya secara nominal dapatnya lebih sedikit, tapi yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu yang terbaik. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka sadar bahwasanya Islam ini adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini, pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi wukuf di padang Arafah bersama sahabat.
Allah turunkan ayat ini. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, ini diantara keistimewaan agama kita. Mulai dari masa Nabi sampai hari kiamat, dan agama Islam itu tetaplah sempurna. Tak akan bisa dimodifikasi, tak akan bisa lagi diubah, tak akan bisa dikurangi, tak akan bisa ditambah. Alah baku keislaman tadi. Kenapa? Karena dia telah sempurna. Makna sempurna itu apa? Tak ada celah deh. Kalau dikatakan gelas telah penuh, bagaimana cara mengisinya lagi? Tidak bisa. Kalau sudah penuh ya tinggal dijaga saja. Tidak boleh ditambah. Kalau ditambah mubazir, tidak berguna dia. Kita sudah capek nambah, ya gelas itu sudah penuh dengan air, kita tambah juga. Tidak bermanfaat. Justru akan memudaratkan kita. Nah, kalau seandainya gelas itu penuh kita kurangi, juga tidak bermanfaat. Intinya apa? Kalau sudah penuh dia, maka jaga saja lagi agar dia tidak berkurang dan tidak bertambah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmat. Apa? Islam. Kalau kita baca tafsir, ni'mati dikatakan oleh ahli tafsir adalah Islam. Makanya Allah mengibaratkan di sini apa? Nikmatku. Aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Ini nikmat agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha untuk kalian Islam ini sebagai agama. Jadi kalau seandainya kita beragama Islam pada dipubai agama kita, maka Allah ridha. Karena Islam satu-satunya agama yang Allah ridhai. Berarti maknanya apa? Selain daripada Islam, maka ia adalah agama yang Allah murkai. Itu keyakinan. Nah, orang Islam sekarang banyak yang ragu dengan keislamannya. Orang Islam di zaman sekarang kalau ditanya, kalau seandainya ada orang menyampaikan Islam itu saja yang akan masuk surga, selain Islam tak bisa masuk surga. Jadi ada yang keping serumpuk. Sebagian orang lagi mengatakan, bagaimana ini? Berarti Allah tak adil. Masa hanya Islam saja? Allah yang mengatakan, yang punya surga siapa? Yang punya surga Allah. Yang menciptakan langit dan bumi Allah Ta'ala. Maka Allah berhak memasukkan siapa saja ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah buat garis-garisnya. Kalau mau ke surga ini jalannya. Jalan yang pertama kali adalah Islam. Nah, setelah Islam baru ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kalau lah agama Islam gitu, bersedekah gitu. Nah, dengan itu dapat juga pahala. Salat kita dengan itu dapat pahala. Berpuasa kita dengan itu dapat pahala. Mewakafkan tanah untuk jalan dapat pahala. Tapi kalau seandainya Islamnya tidak ada, dia 1 hektar mewakafkan tanah ke pesantren, tak ada pahalanya. Kalau seandainya dia tidak beragama. Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah. Ini saya sampaikan Bapak dan Ibu, karena kaum muslimin sekarang sedang digerogoti oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang pluralisme, yang mengatakan apa? Agama ini sama, semuanya sama. Orang-orang yang baiknya masuk surga, orang-orang yang jahatnya masuk. Tidak sama, tidak ada yang sama. Agama yang benar itu hanya Islam. Agama yang benar hanya Islam. Kalau mau masuk surga, jalannya Islam. Kalau seandainya ini saya bawa Bapak dan Ibu berpikir dengan logika. Kalau seandainya semua agama ini sama, apa guna Allah turunkan Al-Quran? Apa guna Allah mengutus Nabi Muhammad? Kalau seandainya semua agama sama. Tatkala Allah menurunkan Al-Quran, tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan bahwasanya agama-agama yang berlalu itu tidak lagi berlaku. Kitab-kitab yang berlalu itu tidak boleh lagi dijadikan sebagai referensi dalam kehidupan. Syariat-syariat Nabi yang terdahulu tak boleh lagi dipakai sebagai suatu syariat.
rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga ini bahwasanya agama Islam sempurna, agama Islam adalah merupakan nikmat untuk kalian, dan satu-satunya agama yang Allah ridai adalah Islam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan berikan kalian dua bagian dari rahmatnya. Dikatakan oleh para ulama tafsir, dua bagian dari rahmatnya adalah rahmat Allah berikan di dunia dan rahmat yang akan Allah berikan di akhirat. Rahmat Allah berikan di dunia, rahmat Allah berikan di akhirat. Jadi kalau kita beragama Islam ini Bapak dan Ibu, patokan kita tidak lagi standarnya standar duniawi. Ya, tidak lagi standarnya standar duniawi. Sebagian orang berpatokan ya dengan standar finansial. Jangan masuk ke pesantren berikut kejadian, jadi marhum masjid, jadi imam masjid, imam binti. Sebagian orang seperti itu, nyantai. Sehingga apa? Anak-anak dipatahkan semangatnya untuk belajar agama. Menganggap orang kalau belajar agama itu nanti hidupnya miskin, imam, pengurus masjid, atau jadi ustaz mengajar di pesantren. Sebagian orang mengatakan, oh ini bukan tanda orang. Tak dia pikirkan agama anak. Maka kalau seperti itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, belum tentu Allah mencintai seseorang yang mendapatkan dunia saja. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, katakan bahwasanya innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah bagi dunia ini kepada semua manusia. Semua manusia Allah bagi. Apakah kepada orang yang Allah cintai atau kepada orang yang Allah benci? Semuanya dapat bagian dunia yang sama. Jadi kalau seandainya kita jadi ada orang Islam yang kaya, orang kafir ada yang kaya? Ada orang Islam yang bansai. Orang kafir ada yang bansai? Ada. Allah berikan semua bagian sama. Oke? Tapi wala yu'til imana illa liman yuhib. Allah tak berikan keimanan ini kecuali pada orang-orang yang Allah cintai. Pada orang-orang yang Allah cintai. Kalau kita beriman, bahagia, berarti Allah sedang mencintai kita. Kalau Allah dah cinta ke hamba-Nya, mungkin tak Allah terlantarkan? Tak mungkin. Allah mencintai seorang hamba, mungkin Allah terlantarkan hamba tersebut? Tak mungkin. Mesti Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat demi rahmat. Allah berikan karunia demi karunia kepadanya. Makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah, ya, salah seorang khalifah kaum muslimin. Di masa beliau ini jaya umat Islam, tak ada orang yang fakir, kerajaan beliau pun megah. Datang orang kafir kepada beliau yang menyatakan, wahai Umar bin Abdul Aziz, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir? Tapi tidak, saya ini miskin, saya orang kafir, saya miskin. Engkau orang Islam tapi kaya. Bagaimana ini wahai Umar bin Abdul Aziz? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Iya.
Bagi kami orang Islam kaya ada masalah, cuma ada batasan-batasan yang mesti harus diperhatikan. Bagi kalian orang kafir, dibandingkan neraka kelak, bagi kalian dunia inilah sebagai surga. Dibandingkan neraka. Kenapa? Karena neraka siksaannya lebih dahsyat. Siapa yang payah hidup di dunia lebih payah hidup di neraka. Baikkan Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Siksaan neraka itu Pak, sekali celup seseorang ke neraka, maka lupa dia semua nikmat dunia ini. Sekali itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari dan yang lain, Allah Subhanahu wa taala datangkan orang yang paling bahagia di dunia dan dia kafir. Paling bahagia. Paling banyak hartanya. Tapi kafir. Allah datangkan dia, kemudian Allah celupkan dia ke neraka dengan satu kali celupan. Kemudian Allah mengatakan, "Hal ra'aita na'iman qat?" Selama engkau di dunia pernah tak engkau merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, "Tidak ya Allah." Padahal dia orang paling bahagia di dunia. Sekali celup ke neraka saya, Allah katakan, "Pernah tak engkau selama di dunia mendapatkan nikmat?" Dia katakan, "Tidak ya." Apa yang kan itu Pak? Di dunia tak usah senang, kemudian masuk ke neraka. Dua kali rugi kita. Kemudian dipanggil orang yang paling sengsara di dunia, paling sengsara. Nah, rasulnya di situ tidak pernah paling sengsara. Paling sengsara dia di dunia dipanggil oleh Allah Ta'ala, dimasukkan dia ke dalam surga. Kemudian Allah bertanya, "Hal ra'aita bu'san qat?" Selama engkau di dunia pernah merasa sengsara tak? Dia katakan, "Tidak ya." Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali saya tegaskan, patokan kebahagiaan itu Islam, bukan dunia. Bukan dunia, karena dunia ini sebentar. Sekali celup neraka hilang semua dunia tadi. Lupa orang nikmat-nikmat dunia, lupa dia harta banyak, dia pernah foya-foya, dia pernah bahagia di dunia. Dia lupa kalau sudah dimasukkan ke dalam neraka. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, pertama beriman, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti Allah berikan kepada kalian yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmat Allah, dua jatah dari rahmat Allah. Yang pertama adalah rahmat di dunia, dan yang kedua adalah rahmat di akhirat. Dengan apa? Dengan beragama Islam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli kitabain." Perumpamaan kalian dan perumpamaan dua ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kamathali rajulin istajara ujara. Seperti seseorang yang menyewa orang untuk bekerja. Man ya'malu li 'amalan min ghudwatin ila nisfin nahar 'ala qiratin. Kemudian dikatakan, siapa yang mau bekerja denganku dari pagi sampai siang, dia mendapatkan balasan satu qirat. Dia dapat upah satu qirat. Maka tugas ini diambil oleh orang Yahudi, kata Nabi SAW. Kemudian dia berkata lagi, "Man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asr." Siapa di antara kalian yang mau bekerja denganku mulai dari siang sampai salat asar, aku akan berikan kepadanya satu qirat upah. Maka pekerjaan itu diemban oleh orang-orang Nasrani. Kemudian dikatakan lagi, "Man ya'malu li min salatil 'ashr ila an taghiba asy-syams 'ala qiratain." Siapa yang bekerja denganku mulai dari asar sampai terbenam matahari, maka dia dapat dua qirat. Lebih upahnya dibandingkan dua orang sebelumnya. Maka Nabi mengatakan, "Fa antum hum." Dan mereka itu adalah kalian, wahai umat Islam.
asar sampai terbenam matahari dia dapat upah yang lebih banyak, itu kalian, itu umat Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Faghadibatil Yahud wan Nasara." Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah. Kenapa kami yang lelah umat Islam yang dapat upah banyak? Lihat ke orang Yahudi tadi dibarangkan oleh Nabi, kerjanya dari pagi sampai siang, berapa jam? Kemudian datang orang Nasrani, kerja siang sampai asar. Datang orang Islam, dia kerja setelah asar sampai matahari terbenam. Ya, jamnya lebih sedikit yang orang Islam, tapi pahalanya, upahnya lebih banyak. Maka orang Yahudi dan Nasrani tak terima, marah mereka. Kemudian mereka berkata, "Ma lana aktsara 'amalan wa aqalla ajra." Kenapa kami capek bekerja? Kami ini lelah. Masa kerjanya lebih lama, tapi upah kami kenapa lebih sedikit? Dikatakan, "Hal naqastukum min ajrikum syai'an." Apakah aku kurangi daripada upah kalian sedikit pun? Tidak dikurangi, memang upah kalian segitu. Di masa itu ya, di masa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk orang-orang Yahudi, Allah telah berikan ganjaran kepada mereka. Kemudian Allah turunkan Nabi Isa, Allah utus Nabi Isa untuk orang-orang Nasrani. Sudah selesai balasan mereka, Allah tak mengurangi. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, "La, engkau tak mengurangi jatah kami, engkau tak mengurangi upah kami ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Dzalika fadli utituhu man asya." Itu karunia aku berikan kepada siapa yang aku berikan. Artinya apa? Umat Islam ini Allah berikan karunia lebih dibandingkan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya. Kalau kita berbicara syariat Bapak dan Ibu, tak ada yang semudah daripada syariat Islam. Tak ada yang semudah daripada syariat Islam. Di masa Nabi Musa, kita kalau mau taubat di masa itu harus bunuh diri. Sanggup? Sanggup tidak? Kemudian di masa nabi-nabi terdahulu syariatnya sangat berat. Bahkan salat-salat mereka pun lebih daripada salat kita. Ini dijelaskan di dalam riwayat tentang proses penjemputan syariat salat yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dikenal dengan apa? Isra dan Mi'raj. Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian awalnya 50 kali salat sehari semalam. Kemudian berjumpa dengan Musa. Musa mengatakan, umatku tak akan sanggup. Kembali lagi minta keringanan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kembali diminta oleh Nabi SAW. Maka dia menjadi 5 salat dan pahalanya sama seperti 50 kali salat. Ini tak kita temukan. Jadi syariat-syariat selain daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Lah limonya tak ada di kerajaan. Aneh. Umat sebelum kita, saya 50 kali solat sehari semalam. Apa yang kalau 50 kali sehari semalam itu dah kerajaan ni. Sekali malam ini kira-kira solat. Kita ini hanya 5 kali sehari semalam saja. Banyak juga umat Islam yang tak solat. Banyak tak solat. Ini namanya keterlaluan. Sudah diringankan oleh Allah. Dari awalnya 50 Allah kasih 5, pahalanya sama dengan 50. Tak juga yang 5 ini dikerjakan. Kemudian mengaku kami Islam. Maka kita katakan Islam yang seperti apa yang ini? Orang Islam itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah, benteng terakhirnya ya salat. Benteng terakhir keislaman itu salat. Itu dikatakan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya. Nabi mengatakan, "Awwalu ma nusi'a min hadhil ummah al-amanah." Pertama kali yang diambil dari umat Islam ini adalah amanah. Jadi kalau ada umat Islam tak amanah, itulah dari dahulu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mungkin saja orang Islam tak amanah, sangat mungkin.
Wa akhiru man nuzi'a min hadhil ummah as-shalah. Dan yang terakhir dicabut dari Islam ini adalah salat. Maknanya apa? Tidak mungkin orang Islam itu tidak salat. Tidak mungkin orang Islam itu tidak harus salat. Kalau seandainya kita mengaku kita sebagai seorang muslim. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah berikan karunia yang lebih kepada umat Islam. Pokoknya umat Islam ini istimewa. Dia umat yang terakhir pertama kali masuk ke dalam surga. Umat yang paling banyak masuk ke dalam surga. Umat Islam. Dan itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uridha 'alayya al-ummah. Dinampakkan kepada umat-umat. Fa'ila ternyata ada ya Nabiyyun wa ma'ahu rahtun. Ada seorang nabi bersama sekelompok orang. Wa nabiyyun wa ma'ahu rajulan. Ada nabi yang pengikutnya hanya dua saja. Wa nabiyyun laisa ma'ahu ahad. Ada pula nabi yang tak ada pengikut sama sekali. Jadi di masa sebelum Nabi Muhammad itu banyak para nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan. Ada di antara mereka tak ada pengikut. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'uridu 'alayya sawadul 'aqab." Kemudian diperlihatkan kepada aku jumlah yang banyak. Fadhalantu annahu ummati. Maka aku menyangka itu adalah umat. Ternyata tidak. Itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang lebih banyak lagi. Maka Allah mengatakan mereka adalah umatmu, 70.000 di antara mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 dari mereka dari umatmu ini Muhammad akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahmatullah. Maka ini kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kelebihan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kemudian dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, "Alaikum bis-sabili was-sunnati fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara Allah fa fadat 'aynahu min khasyati Allah fatamassahu an-nar." Ubay bin Ka'ab mengatakan wajib kalian berpegang dengan Islam dan dengan sunnah Nabi. Dengan apa? Islam, sabil ini sunnah, sabil itu adalah jalan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak akan disentuh ya oleh api neraka kedua mata yang menangis karena Allah dan dia berada di atas Islam dan di atas sunnah. Ini keutamaan lagi. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah, seorang berada di atas Islam sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tak akan tersentuh oleh api neraka. Saya akan menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang sangat populer, para penceramah sering membaca hadis. Apa itu? Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Siapa yang berpegang dengan keduanya, dia tak akan sesat selama-lamanya. Pertama Al-Quran, dan kedua sunnah Nabi SAW. Jadi Islam itu Bapak dan Ibu, kalau ingin tahu bagaimana Islam yang sebenarnya, baca Al-Quran. Apakah cukup? Belum. Baca hadis-hadis Nabi. Kitab hadis itu banyak. Ada 9 kitab hadis yang dijadikan sebagai pedoman. Nah, kalau ingin tahu bagaimana keislaman, caranya kaji Al-Quran, kaji hadis-hadis tadi. Maka dengan itu seseorang akan tahu bagaimana Islam itu sangat mudah, bagaimana Islam itu agama yang indah, bagaimana Islam itu adalah agama yang layak untuk di setiap tempat dan di setiap masa. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahmatullah.
sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Setengah 2 balik, Ustaz Helmi. Setengah 2 balik. Nah, dia mengaji itu tidak penting namun Bapak Ibu. Penting rutin. Rutin. Nah, saya pun tadi Masya Allah datang ke sini belum ada orang. Alhamdulillah sekarang Masya Allah belajar. Tapi kita berharap ini mudah-mudahan Allah jaga yang seperti ini. Ya. Yang masjid ini memang harus diramaikan. Orang kalau seandainya tak tahu ilmu agama apa, tak mungkin dia meramaikan masjid. Tak mungkin. Maka mudah-mudahan pengajian seperti ini bisa nanti rutin. Kita mulai, ya nanti dimulai dulu sebulan sekali ngaji, sebulan sekali ngaji. Ya dicas keimanannya. Sehingga nanti bertambah wawasan, bertambah keimanan, bertambah pengetahuan kita tentang agama Islam. Kadang-kadang kebanyakan umat Islam ini Pak, kalau lagu agama Islam itu tidak ibadahnya Islam, tidak ibadahnya Islam. Seolah-olah Islam yang dia fahami itu sudah Islam yang benar. Maka harus senantiasa belajar. Bapak dan Ibu bersyukur karena ada masjid yang memfasilitasi untuk mengaji. Di sebagian tempat Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ustaz tak ada. Orang di sana mau mengaji, tapi ustaz tak ada. Yang pandai menuntun, yang pandai memberikan kajian, memberikan ilmu itu tak ada. Saya pernah pergi ke daerah di Sujung Pak. Nama daerahnya itu Unggan. Pernah dengar? Ada pernah dengar kan? Daerah itu paling ujung Pak. Dari Sejunjung masih 2 jam lagi lewat kebun sawit, lewat kebun karet, tak ada perkampungan. Tak ada akses penerangan, tidak ada. Kita lewat sana dan ternyata memang ya, mereka mau belajar, cuman tak ada ustaz di situ. Dukun banyak sebenarnya. Ustaz tak ada. Maka Bapak dan Ibu di sini ini Masya Allah dari Padang dekat, dari Pariaman dekat, dari Solo ya gak jauh. Padang dekat Ustaz. Dari Pariaman pun dekat 5 kilonya Bapak ya. 15 kilo dari Pariaman ke sini. Maka kita katakan kalau bisa ini menjadi program rutinan di masjid kita. Orang Islam itu kalau sudah jauh dari ilmu Pak, tidak mungkin akan berjaya. Orang Islam kalau seandainya jauh dari ilmu agama, tak mungkin berjaya. Walaupun dia menguasai ilmu-ilmu teknologi. Karena yang memenangkan mereka itu bukan ilmu tadi, bukan ilmu teknologi tadi. Yang memenangkan mereka adalah rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi orang Islam itu sebenarnya mereka kuat. Kenapa? Karena tempat bergantung mereka siapa? Tapi kebanyakan Muslim tidak tahu, seolah-olah menganggap kalau seandainya Islam saya dia belajar itu nanti terbelakang kita. Tidak maju pola pikir. Tertinggal wak di orang-orang kafir. Tidak kan tertinggal gitu Pak. Kalau ada orang mengejar, orang Islam pun mengaji di masjid, si orang kafir nanti mau juga bulan. Aja kayaknya. Orang Islam dan dia pada bulan itu tembusnya. Sahuku dan yang kaji. Nak bulan lain surga yang dia kaji. Mana yang lebih jauh surga atau bulan? Surga. Maka jangan tertipu dengan orang kafir. Orang kafir sudah bisa ini, sudah bisa ini. Ya, kita orang Islam ini hanya sekedar pengamat orang kafir saja. Allah bagamu beragama ini ala kadarnya. Kemudian ilmu dunia tidak ada fair. Maka cukup orang Islam ini fokus dia belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama ini kita katakan tidak mesti harus masuk pesantren Bapak dan Ibu. Luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Pelajari Islam yang indah ini, pelajari Islam yang mudah ini. Nah, kalau orang belajar dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin dia mengatakan payah nama Islam, tidak mungkin. Karena Allah mengatakan apa? Inna ma'al usri yusran.
Ada satu kesulitan, banyak kemudahan yang Allah berikan. Kemudian Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali apa yang dia sanggupi. Apa yang dia sanggupi. Kaum muslimin dan kaum muslimat kepada ibu rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau seandainya beribu kepada ibu 24 jamnya berpahala. 24 jam yang dia lalui berpahala. Makanya dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya habbaza naumul akyas wa iftar. Ya betapa bahagianya, betapa indahnya tidurnya orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang berbuka. Orang yang cerdas maknanya apa? Orang yang mempersiapkan kehidupan dunia untuk kematian. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengerjakan amalan untuk kehidupan setelah kematian. Itu cerdas namanya. Berarti visioner itu namanya. Ya karena jauh ini hasilnya jangka panjang. Maka kata Abu Darda apa? Ya betapa indahnya tidur orang yang cerdas. Karena tidur dia dapat pahala. Dan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang memiliki visi untuk masuk ke dalam surga Allah. Hanya didapatkan oleh orang-orang yang tahu akan kemuliaan agama Islam. Hanya didapatkan oleh orang-orang yang mempelajari agama. Tidurnya dapat pahala. Tapi jangan lo segera jual. Tahu lo itu kalau orang Islam mau pahala itu lalu saya dapat kala jual tidak boleh dia. Harus tetap kerja. Atau ada masanya kita mencari nafkah, kita cari nafkah. Ada masanya kita tidur maka istirahat. Dan itu pahala. Ada masanya dipanggil ya azan, seruan azan maka datang ke masjid. Orang Islam itu seperti itu. Orang Islam itu adalah orang yang pandai memanage waktu. Manajemen waktu itu orang Islam itu ahlinya. Mestinya demikian. Mestinya demikian. Kenapa? Karena orang Islam itu pandai dia. Oh ini hak Allah saya harus tunaikan. Oh ini hak diri saya harus tunaikan. Oh ini hak keluarga saya harus tunaikan. Oh ini hak tetangga saya jam segini saya harus tunaikan. Nah, itu orang Islam. Hanya orang Islam yang seperti itu. Hanya orang Islam. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa kita sampaikan karena sudah jam 11:30. Pak kecewa tadi Pak mengaji itu dia langsung bantah tapi belajar agama itu tak ada yang instan. Jangan mengaji setahun sekali. Itu jauhan jaraknya Pak. Tapi mengaji itu 3 bulan. Dimulai 3 bulan dulu, bekul antara so lama kaji, antara so pentingnya ilmu agama, itu dirutinkan. Sebulan 2 kali. Kemudian antara so banyak haus kami Pak Ustaz. Baru seminggu sekali. Cukup ngaji sepekan sekali. Saya yakin Pak, banyak di antara umat Islam ini pertama tak pandai tata cara wudu. Kita perhatikan kalau datang ke masjid persinggahan banyak tak pandai tata cara. Kemudian tak tahu dia tata cara salat. Kalau salah imam tak tahu imam bahwasanya ada sujud sahwi. Ini kan menunjukkan bahwasanya umat Islam ini jauh dari tuntunan Islam. Imam salah, kemudian mestinya salahnya imam tadi diganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan sujud. Nah kalau kita tidak belajar, tentu tidak tahu kita. Saya pernah terjadi Pak. Saya salah. Oh ini saya susah di belakang. Ribu orang di belakang Pak. Masalah tadi nyusulan, dia tambah sujud boleh. Mestinya dia tanya, ini sujud sah? Oh di mana bisa kami temukan Pak Ustaz? Buka buku-buku fikih. Buka buku-buku fikih. Itu nanti ada bab, namanya bab sujud sahwi. Ya, maka kita harus belajar agama Islam ini supaya kita
kita tak salah di dalam, kita tidak salah dalam beramal, kita tak salah dalam bersikap. Allah Ta'ala alam, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkahan kepada semua. Allah jaga pengurus masjid kita, dan kita ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan tempat untuk kita mengaji, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita di syurga. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanya jawab. Manusia kok salah. Selama banyak manusia yang datang, beliau kembali kepada ajaran mana. Untuk menyadarkan manusia merdeka, harus tambah banyak ajaran cara bangun itu. Ini berarti yang ajaran spiritual sadar deh untuk kembali kepada ajaran mereka. Nah, kalau nak aku tak pernah mengatakan masuk mengajar terus-menerus. Baik mudah maupun kalau kamu mudah itu selalu mengajar kembali. Kalau kami nak mudah apa pada takut dan kami tak percaya. Ada dikira Ustaz orang di. Terima banyak Pak atas pertanyaan sangat bermanfaat. Baca rohnya itu menyadarkan manusia. Pertama, kepada ibu rahimani wa rahmatullah, kita mesti harus kita harus menegur, menyampaikan nasihat itu mesti, supaya manusia sadar. Game. Awak di kiaman gini, Maya. Masya Allah. Jadi gitu Pak. Yang pertama yang harus kita sadari bahwasanya hati manusia itu yang memberikan petunjuk Allah. Tugas kita manusia hanya menyampaikan. Kalau seandainya Pak itu anak awak, itu urusannya dikembalikan ke Allah. Anak awak bahkan ia sholat, kuliah Pak, kuliah di lakian tangan kanan. Kalau dia tak dia sholat, dia anak orang jam tu, aku bergaduh sama orang. Ya, kalau orang awak misalnya Pak, kalau berani lah baru Ustaz ya. Jadi Bapak dari rahimani wa rahmatullah, yang pertama yang harus kita pahami Pak Bukicen tadi, hidayah itu di tangan Allah. Tugas kita apa? Tugas kita sampaikan. Makanya kalau kita buka kitab-kitab akidah, para ulama itu membagi hidayah itu dua bentuknya Pak. Pertama ada hidayah taufik. Ini murni adalah wewenang Allah Ta'ala. Dan kedua ada namanya hidayatul bayan, penjelasan. Nah ini tugas manusia. Jadi yang namanya Pak mengajak orang kepada ilmu itu tantangannya baik. Berbeda dengan mengajak orang ke jalanan murah. Kita punya anak Pak, Allah sekian tahun kita wajarnya sholat. Sholat ke masjid, dia tinggal sholat. Kemudian kuliah di dusun tempe kawan nak sholat. Hari itu bisa juga sholat. Maknanya apa? Pengaruh baik itu harus lama prosesnya. Kalau pengaruh baik itu lama prosesnya. Tapi pengaruh buruk sebentar saja langsung bisa mempengaruhi. Jadi caranya apa? Sampaikan terus menerus. Ya, kalau ada keluarga kita yang melakukan kesalahan, tegur dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik, kemudian doakan itu. Karena
Hati manusia itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Maka doakan Allah, ya Allah bagi hidayah, ya Allah jadikan orang elok, ya Allah jadikan anak orang soleh, jadikan istrimu orang istri dan solehah. Doakan Allah Ta'ala. Setelah kita berupaya, setelah kita berusaha, berdoa ke Allah. Sekiranya Allah ada lagi hidayah, itu tugas kita lah apa? Nah, itu tugas kita di situ. Sebagaimana pada kisah Abu Talib. Abu Talib itu siapa? Paman Nabi yang melindungi dakwah Nabi, yang menyokong dakwah Nabi. Salamunya ini tak berani orang nyenggol Nabi itu. Tak berani orang menggaduh dakwah Nabi itu, Pak. Salamu Abu Talib ini. Kenapa? Karena itu akan melindungi kemanakannya. Ketika akan sakaratul maut, diajak oleh Nabi masuk ke Islam. Ya ampun la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimatku nanti yang aku akan tolong, aku akan bantu engkau di hadapan Allah. Akhirnya kok meninggal di atas agama kesyirikan. Meninggal di atas agama kesyirikan. Hikmahnya apa Pak? Tugas itu hanya menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama Pak. Kalau anak Bapak itu di bawah tabungan kita, maka untuk orang-orang yang di bawah tabungan kita, boleh kita mengingkari kemungkaran dengan tangan. Boleh. Ya, misalnya anak kita lah usia 13 tahun, dah balik, hendak jauh ke masjid, boleh dilapir, boleh. Ya, kemudian anak kita padusi lah haid, keluar rumah hendak jauh pakai jilbab, tak pakai kerudung, boleh keluar saja di rumah. Ya, boleh dipaksa kalau itu anak kita, kalau anak orang jantan, tak berwenang gitu. Ya. Jadi seperti itu dia. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, nah kalau nan muda-muda bisa aja mengaji ke mahkamah, dan kami nan tua-tua ko ba Ustaz, apa tunggu je lah di siku besok. Mudah-mudahan lah ia rutin mengajar itu. Barakallahu fikum. Ya Pak. Ya Pak. Dari partai itu jauh Ustaz. Bukan. Kalau pernah Ustaz, yang manusia itu ada yang mengano malaikat, ada yang mengano jin, kan? Jadi sebabnya kan kita Ustaz. Kadang-kadang cenderung itu kok aku rumah, kemudian ini pula kan, itu sifatnya tu dia. Kadang-kadang ada loh aku tu, itu dia jaga oleh tu. Jadi bagaimana caranya Ustaz untuk melawan arus daripada jin karim? Kabarnya maksudnya manusia didampingi oleh jin karim. Mungkin jin karim itu pada mungkin manusia mana? Mungkin orang. Jadi Nabi alaihissalam mengatakan inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh anak Adam di aliran darahnya. Artinya apa Pak? Peluang kita untuk mengikuti syaitan itu tinggi. Makanya para lu tadi ada apa? Ada tuntunan. Ada tuntunan. Syahwat itu contoh kepada hal yang membinasakan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu di sekelilingnya ada perkara-perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu kita. Sementara neraka di sekelilingnya ada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau seandainya Pak kita tak berkacamata dengan kacamata dan bana, nah tentu manusia ini akan condong kepada syahwat. Itu tujuan Allah Ta'ala memberikan aturan. Syahwat itu tak dihilangkan Pak, tapi diarahkan kepada jalan yang benar.
Syahwat itu ditahan. Syahwat itu ditahan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada di antara manusia yang menjadikan syahwat ini sebagai pedoman. Jadi apa saja dikatakan oleh syahwatnya dia turuti. Maka Allah mengatakan bahwasanya wa minan nasi may yattakhidhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ada sebagian manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Wattaba'a ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmi. Ada sebagian manusia mengikuti hawa nafsu dan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Seolah-olah apa yang diwahyukan oleh hawa nafsunya dia turuti. Maka Allah akan berikan jalan kesesatan kepada orang seperti ini. Bukan kita tak ada hawa nafsu. Cuman bedanya orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam dia kekang hawa nafsu. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Sementara orang kafir dia perturutkan hawa nafsu. Segala apa yang segala apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu dia iyakan. Akhirnya apa? Kalau sudah seperti itu Pak, maka orang akan salah di dalam menimbang. Timbangannya sudah kacau nanti Pak. Timbangannya kacau. Kenapa? Karena sering mengikuti hawa nafsu. Bahkan Nabi mengatakan hatta la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Kalau orang sudah seperti ini Pak, tak lagi dia mengerti perkara ma'ruf, tak lagi dia mengingkari perkara yang munkar. Atau terbalik, perkara ma'ruf dianggap munkar, perkara munkar dianggap ma'ruf. Nah jadilah kalau ada anak muda nak ke masjid, sebagian orang mengatakan muda baru mengalu ke masjid, habis-habisan dah masuk muda kok. Sebagian orang seperti itu. Kalau ada anak muda rajin ke masjid, sebagian orang mengatakan masa depan disuruh ke masjid segala. Kan pula pikir terbalik. Tapi kalau ada anak muda monceng-monceng anak berusia bentar. Kalau ada orang menikah usia penuh, ada di pokok di kampung itu nih menikah 18 tahun. Tidak ada cerita tu. Kalau ada tanpa zina, olah masuk. Ada pergaulan anak muda dulu kini Ustaz, tak dapat dewa. Ini kan pola pikir yang terbalik. Ini apa sebab Pak? Karena mengikuti hawa nafsu. Kekekang hawa nafsu. Jadi perturutkan. Allah Ta'ala itu yang bisa menjawabnya Pak. Ibu-ibu ada yang bertanya Pak Saudara. Apa itu Ustaz? Ayo Pak. Kami kok Imam Khatib Nagari Surah Saat Nagari kan dari garis keturunan. Iya. Nagari kok Bapak Bapak saja. Iya. Jadi Imam Khatib Nagari itu eksekusi di masjid. Makanya kalau Imam Nagari nya itu ada dia eksekusi dia imam di masjid. Khatib Nagari itu Bahatullah. Dia Khatib Nagari itu khatib di masjid dengan masjid. Nah, kamu secara predikat kami imam dan imam di masjid jamaah. Menurut sejarah cerita dulu kisah-kisah datang. Waktu Rasulullah sholat di Baitul Maqdis. Beberapa nabi kan turun. Dan Nabi yang menjadi imam. Nabi itu turun karena ada menolak dia bersalah. Itu menolak orang salah. Maka ini secara kita akan betulkan. Maka dibawalah oleh malaikat Rasulullah punya imam. Nah, bagaimana kami imam di kami mau secara pribadi kadang musuhnya nyawain kalau imam itu jauh dari apa namanya dari kriteria sahabat salah dikusukan dan kesalahan yang terjadi. Kilo menurut orang tadi itu. Karena sangat ada masalah. Dia bangun imamnya juga
yang lain pun tak mau. Imam-imam di masjid Maka itu terilah Rasulullah oleh malaikat Rasulullah. Nah, ini kita sikro. Kita siap imam adat, adalah itu imam di masjid. Tapi kali ini itu siap di masjid. Amo mengimam itu tajwidnya lah, bacanya lah, bahkan amo jujur kita tahu arti, sering menghafalkan Al-Quran. Nah, bagaimana iman Abu orang itu yang menyaksikan. Baik. Jadi intinya pertanyaan Bapak, bagaimana bagaimana hukum seseorang menjadi imam sementaranya masih boleh salah gitu Pak ya? Jadi gitu Pak. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan fitrahnya berbuat salah. Fitrah manusia itu salah. Kalau kita cari manusia yang tidak salah, kita tidak akan pernah temui itu. Fitrah manusia berbuat salah. Itu Nabi yang mengatakan. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu mesti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bukan kesalahannya, tapi intinya adalah apakah bertaubat dari kesalahan atau tidak. Kalau seandainya kita mencari kriteria imam yang tak pernah melakukan maksiat, tentu tidak jadi sholat berjamaah nanti gitu. Karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekelas Abu Bakar. Abu Bakar ini orang terbaik setelah Nabi kan. Ketika Hamdalah ini dia salah seorang sahabat ikut perang Uhud bersama Nabi, meninggal di perang Uhud. Dikatakan dalam riwayat dia dimandikan oleh para malaikat, dikenal dengan julukan Rasulul Malaikah, namanya Hamdalah. Nah, Hamdalah ini berjalan dia di tengah-tengah kota Madinah dengan mengatakan laqad nafaqat Hamdalah. Hamdalah ini menjadi orang munafik. Itu dia teriak-teriakkan di kota Madinah, di jalan-jalan kota Madinah. Kemudian jumpa Hamdalah ini dengan Abu Bakar. Ditanya oleh Abu Bakar, wahai Hamdalah, ada apa dengan engkau? Hamdalah menceritakan, ambo kalau di hadapan Nabi seolah-olah surga dan neraka itu di hadapan mata. Artinya tinggi keimanan. Tapi kalau dah pulang mau sebut je anak, sebut je orang rumah, hilang dan tadi itu. Hilang, tak ingat lagi. Maka dikatakan oleh Nabi, keduanya mengadu kepada Nabi SAW. Hamdalah satu, Bakar satu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Hamdalah, ya Hamdalah sa'atan. Wahai Hamdalah, seperti itulah keimanan. Kadangnya tinggi, kadangnya turun. Kemudian Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian berada pada satu ketetapan daripada keimanan, lasahatkumul malaikatu fi turuqikum, maka malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian. Artinya apa? Kalau kalian tak masalah, kalian tak manusia, kalian malaikat. Karena yang tak pernah salah itu malaikat. Jadi intinya kepada Ibu rahimani wa rahmatullah adalah taubat setelah seseorang melakukan kesalahan. Bertobat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang benar, taubat yang jujur, ya, bertekad untuk tidak kembali lagi, kemudian menyesal, kemudian meninggalkan, dan kemudian seseorang, ya ditambah lagi kalau seandainya berkaitan dengan manusia, diminta maaf ke manusia, minta maaf ke orang yang sakiti. Nah, kalau sudah seperti itu Pak, boleh tidak kita menjadi imam? Jawabannya boleh. Apalagi kalau seandainya memang di negari itu kita dan pantas jadi imam. Karena kriteria imam itu sebenarnya kalau menurut aturan yang dibuat oleh Nabi SAW, kriteria yang pertama itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai membaca kitab Allah. Jadi kalau misalnya kita mengurus masjid Pak, kriteria imam yang pertama harus pandai membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian Nabi mengatakan, fa in kanu fi dzalika sawa'an, kalau seandainya mereka masyarakat itu sama kemampuan baca Al-Qur'annya. Maka Nabi mengatakan, fa a'lamuhum bisunnah, orang yang paling tahunya dengan sunnah. Orang yang paling tahunya dengan sunnah Nabi. Fa in kanu fi dzalika sawa'an, kalau seandainya sama-sama
kualitas masyarakat. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, fa'aqdamu islaman, yang paling dahulu masuk ke dalam agama Islam. Fa'inkan fidzalika sawaan, kalau seandainya sama-sama pula kedudukannya dalam kriteria yang ketiga ini, maka fa'akbaruhum sinnan, baru yang paling tua. Jadi kriteria ini harus yang pertama itu orang pandai membaca Al-Quran. Kalau seandainya di antara masyarakat kita yang paling pandai, maka kita berhak menjadi imam. Kita berhak menjadi imam. Ya, dibandingkan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebagian orang kadang-kadang mengeluh, imamnya Pak baca, Pak pandai jadi imam, pandai doa, diam saja. Sebagian orang pandainya protes saja. Tak senang kalau ini jadi imam, tak lama bawa solatnya. Tapi kapan tadi ini pandai Pak jadi imam, pandai baru Ustaz. Ini apa? Terima saya dan memang di kampung itu beliau yang paling pandai dengan segala kekurangannya. Berarti beliau yang berhak menjadi imam. Allah Ta'ala seperti itu yang bisa menjawab. Jadi untuk menjadi imam itu tak ada syarat harus bersih dari dosa. Tak ada syarat harus bersih dari dosa. Allah Ta'ala cukup Pak, insyaAllah. Cik Reba terakhir. Imam suku berjudi. Kena Islam, kena sah tu. Jadi itu Pak. Aduk kadang-kadang sebagian orang Pak. Ini Pak. Sudah di bawah yang di Indo, terang kedua. Ada di bawah dia. Jadi kalau seperti itu Pak, berarti kalau pentas jadi imam nih. Kalau pentas jadi Ibu dia tanya betul. Artinya mengenali baca. Jadi kadang-kadang memang ada di sebagian Mengenali tafsir bacaannya itu. ya. Maka kita kadang-kadang Kalau kalau baca seperti orang tidak itu, tahu, kan yang telah berjurumus pada dosa besar. Dan orang-orang yang belum lagi bertobat dari dosa besar, tak layak dia sendiri sebagai imam. Kalau misalnya pertanyaan apa mantan pejudi, dia jadi imam. Kan jawaban kan. Tapi kalau sadar pejudi, selesai sholatnya bambu, selesai sholat bambu, itu kemudian jadi imam. Ada negara kamar itu bukan kok. Meskipun kan bersilakan. Ya. Kami itu tapi nagari. Salat nagari. Babali kamu saja. Ya. Sepanjang dari menjadi mutmado mutmado, imam itu harus kafir. Kafir itu harus ada. Ya. Yang nagari mutmado. Betul. Kafir itu. Ya. Jadi resiko dengan nagari itu sekaligus membeli. Ya. Soalnya kita nagari. Itu bisa di. Ya. Mak, kriteria tadi tua, itu generasi yang harus perlu belajar karena nanti kan itu harus terkait. Betul. Itu kalau baca kurang pas begitu dan apalagi mengartikan Al-Quran. Ya. Kadang apalagi dengan pada yang dewan kan, kadang dalam kalau nanti imam kurang berulang. Kalau kalau mau buka itu harus Ya. Jadi itu tugas Bapak untuk membuat generasi, ya, mengkader, melanjut awas ya, doa Malaysia nanti jadi imam. Itu dibentuk generasi yang ketika kita ada maju siap menggantikan kita. Allah Ta'ala adalah yang dua hari. Ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan. Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya agar Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.